Kita akan membahas pertemuan bab kedua, penyajian data dan ukuran pemusatan sekaligus. Sehingga untuk pertemuan ke depan tidak ada live Zoom, nanti akan ada tugas saja. Ya. Share screen dulu ya. Untuk penyajian data ya, ada pengayaan itu visualisasi data seperti ini. Ini ada visual pertama, kemudian ada visual kedua. Nah, kalau dilihat yang lebih menarik yang mana nih? Visual pertama atau visual kedua? Pertama, Bu. Ya? Novia? Visual pertama, Bu. Visual pertama lebih menarik. Iya, karena ada kotak-kotak ya, Bu. Oh. Malah kalau nggak ada kotak-kotak itu lebih ini lebih sering dipakai kalau orang finance. Begitu ya. Ini lebih biasanya lebih bagus tuh kayak gini bersih ya, ada yang kalau kayak gini kan udah biasa. Nah biasanya kita ada triknya, ini klik dulu ya, ini klik, nanti format plot area, nanti akan muncul fill, no fill, bordernya no line. Baru titik-titiknya ini diklik, kemudian delete. Titiknya ini diklik, delete. Baru garisnya ini yang aksis ya. Ini bisa minimum 50, ini 150. Kemudian ini no fill, no line. Warna markernya bisa dihilangin. No fill, no line. Marker yang satu lagi di gambar cat markernya no fill, no line. Kemudian yang satunya yang solve-nya diganti warna. Ganti warna biru finance. Bisa judulnya ditaruh ke atas juga bisa. Atau dibuat kayak baru. Ini kelihatan beda, nggak biasa kan kalau yang garis-garis itu biasa ya. Tergantung sih, ada yang perlu. Kalau ini kan grid line ya. Kalau kadang kebanyakan orang yang kalau laporan gitu no grid line, kelihatan bersih. Ya, mungkin belum biasa. Tapi kalau di kayak finance, corporate finance sering seperti ini sih, lebih bersih. Oke, itu sekilas ya untuk penyajian data. Suara saya cukup jelas ya. Ini saya nggak pakai mikrofon eksternal. Kalau kurang jelas bisa diinformasikan ya, biar nggak apa. Karena ini saya merekam juga. Nah, penyajian data ya dari data mentah, kemudian dari sampel atau populasi ditata sehingga menjadi informasi bagi pengambilan keputusan manajerial. Nah, ini bagian dari statistik deskriptif kita. Nanti ada menata data mentah dalam distribusi frekuensi, kemudian dibuat secara grafik
dan bisa ditarik kesimpulan dari deskriptif data ya. Jadi tujuan pengumpulan mau lihat mungkin peringkat kelas nilainya untuk statistik itu ada berapa nilainya, ukuran pemusatannya, nanti kita lanjut lagi nilai rata-rata kelas paling banyak berapa, nilai rata-rata kelas berapa, nilai yang paling sering muncul atau nilai tengah berapa. Untuk distribusi frekuensi, ini pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Setiap data nanti tidak bisa dimasukkan ke dalam 2 atau lebih kategori, jadi masuk ke satu kelas masing-masing. Langkah-langkah distribusi frekuensi mengumpulkan data, mengurutkan data dari terkecil ke terbesar atau sebaliknya, kemudian nanti membuat kategori kelas dengan rumus. Rumus untuk jumlah kelas itu K sama dengan 1 ditambah 3,322 logaritma N. Excel saya bisa dilihat nih. Bisa ya, bisa kelihatan Excel-nya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Saya kecilin dulu. Ini ada total data awal itu belum dikelompokkan ya, ada 50. Kemudian jika sudah saya urutkan, nah dari terkecil sampai terbesar, nah itu ada 50 di tabel 1, 2 ini ya. Untuk nilai ujian statistik MA, ada 50 mahasiswa. Kemudian tadi tentukan ini ya, jumlah kelasnya ya, K sama dengan 1 tambah 3,322 logaritma N. Jadi saya langsung buat di Excel 1 tambah dalam kurung 3,322 logaritma N. Logaritma N itu sama dengan logaritma 50 ya tadi ya. Dapat 1,6. Jadi langsung 1 ditambah 3,322 dikali 1,698. Nah, ini adalah jumlah kelas. Jadi kalau bilangan pecahan bulatkan ke atas ya. Sehingga nanti jumlah kelasnya itu ada 7 ya. 6,7 dibulatkan jadi ke atas jadi 7. Kemudian untuk interval. Interval itu dengan rumus nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi jumlah kelas. Nilai tertinggi tadi ada 8. Ini 86. Kemudian nilai terendah 22, kemudian dibagi jumlah kelasnya. Saya masih pakai 6,6. Sehingga interval kelasnya ini dapat 9,6 ya. Jadi bisa 10. Interval kelas itu dari 20 sampai 29 itu ada 10 atau 9 ya? Berarti hitungnya dari awal ya, 20, 21, 22, 23. Berarti ini kan sampai 10 ya, sampai 29. Ya. Untuk menentukan batas awal interval ini kan ada batas terendah itu nilai terendah 22 ya. Jadi kalau bisa kurang dari 22 ya. Jadi dimulai dari 20. Sehingga 20 start ditambah interval kelasnya 10 ini sampai 29. Begitu untuk kelas-kelas selanjutnya intervalnya
ada 10 ya. Sampai 89. Ini terpenuhi ya. Yang batas atasnya itu 86 ya. Nah, banyaknya mahasiswa. Nah, oke. Selanjutnya, setelah membuat interval kelas, melakukan penghitungan atau penturusan ya. Ingat kayak kalau pemilu ya, diturus, hitung, misalnya di kelas 1 berarti ada 4 ya, dicatat. Di kelas 2 ada 7, di kelas 4. Di kelas 4 paling banyak 12 ya. Oke. Selanjutnya, ada distribusi frekuensi relatif ya. Ini setiap kelas dibandingkan dengan frekuensi totalnya. Nah, di sini dari kelas B4 saya tambahin satu kolom lagi dengan kategori reguler malam contohnya. Jadi semua kelas reguler malam mungkin ada 5, ada 6 dimasukin sini, ditambahin datanya, totalnya ada 300 ya. Jadi ini nilai ujiannya per kelas ya ini ya, dari kelas 1 sampai 7. Kemudian kita bisa buat frekuensi relatif ya. Di mana 4 dibagi 50 ya. Kalau di Excel yang 50-nya di freeze berarti kan dikali persentase. Ini nanti sampai totalnya 100% ya. Untuk frekuensi kumulatif kita juga bisa buat dengan jumlah kumulatif dari frekuensi relatif dalam presentasi ini ya. Jadi kalau di kelas kedua berarti yang frekuensi kumulatif yang sebelumnya ditambah frekuensi kumulatif yang kelas kedua. Itu selanjutnya sampai yang terakhir itu 100%. Oke, selanjutnya penyajian data dalam grafik ya. Bisa bentuknya poligon, histogram, OGIF. Nanti ini ada istilah dalam penyajian data batas kelas. Ini kelas nilai terendah atau tertinggi pada suatu kelas. Nilai tengah, nilai yang letaknya di tengah kelas. Nanti ada keperluannya juga untuk perhitungan-perhitungan beberapa rumus tertentu. Nilai tepi kelas itu nilai batas antar kelas, border yang memisahkan nilai antara kelas 1 dengan kelas lainnya. Ya. Ini dia pakai kurang atau tambah 0,5 nilai tepi kelas. Untuk frekuensi kumulatif, penjumlahan frekuensi pada setiap kelas baik meningkat, kurang dari, atau menurun lebih dari ya. Sorry. Nah, di distribusi frekuensi ya untuk grafik. Tadi ini saya copy lagi di kelas interval dengan mahasiswa dan nilai tengahnya. Nilai tengah. Ini kebetulan nilai tengah berarti di 24,5. 80 tambah kurang 80 ini kayak apa hitungannya 9 berarti kan ini 4,5 ya. Jadi 84,5. Nah, masing-masing kita bisa buat dari data
Dari data interval kelas dan banyaknya kelas, kita bisa buat histogram ya. Kemudian interval kelas dan banyaknya mahasiswa, kita bisa buat grafik garis ya. Bisa juga ini apa? Chart ya. Semacam ini. Oke, nilai tengah yang mau pakai sih ya. Frekuensi relatif. Oke, frekuensi relatif. Ini pakai data kelas B reguler malam, dan ini sendiri yang bawah ini adalah kelas B4 ya. Yang ini secara total keseluruhan yang B4. Berarti B4 ini nilainya masih di bawah dari rata-rata ya. Dari frekuensi kumulatif, dari frekuensi relatif kita bisa buat frekuensi kumulatif ya, kurang dari ini untuk kelas B4 aja ya, frekuensi kumulatif kurang dari, berarti kelas pertama itu 4, kemudian 7 tambah 4 ya, 48 tambah 2. Frekuensi lebih dari itu berarti dimulai dari lebih dari kelas pertama ini ya. Jadi totalnya semua ini 50. Semakin lama semakin tapi bisa juga mulainya dari awal sini ya, dikerjain dari data nomor 2 ini, kemudian kumulatifkan frekuensi sebelumnya dengan 8, 9 dengan 10, frekuensi kumulatif sebelumnya ditambah yang frekuensi kumulatif kelas sekarang, dan nanti terbentuk, kita bisa bentuk kurva garis yang ini OGIF, yang warna biru kurang dari, yang warna orange itu frekuensi kumulatif lebih dari. Seperti ini. Bisa, kalau ini dia pakai data di kelas ya. Kelas bawah ya. Tapi kelas bawah itu dikurang batas bawah dikurang 0,5 ya. Dikurang 0,5 dapat 3035. Oke, sampai saat ini ada pertanyaan? Bisa ya? Saya lanjut ke ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan ini ada rata-rata hitung, median modus untuk data tidak berkelompok.
Ukuran pemusatan nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data. Ukuran pemusatan menunjukkan pusat dari nilai data. Untuk rata-rata hitung populasi, U sama dengan sigma X dibagi N adalah melambangkan jumlah populasi, sedangkan rata-rata itu sampel, X ada kepalanya ya, sigma X dibagi N kecil. Untuk ada rata-rata hitung tertimbang karena mungkin beberapa kelas atau beberapa variabel itu ada pertimbangan bobot ya, besar kecil bobot. Mungkin alasan ekonomi atau teknisnya. Misalnya saya bikin soal nomor 1 susah, jadi saya kasih bobot lebih besar dari soal yang lebih murah. Jadi ini dikalikan dengan bobotnya dengan variabel X. Observasinya. Nah, bagaimana ukuran pemusatan untuk data berkelompok ya? Untuk data berkelompok Bu, maaf suaranya hilang. Oke. Hitung dulu. Selanjutnya. Untuk mencari rata-rata hitung data berkelompok, kita cari nilai tengah, kemudian dikalikan dengan frekuensi, dijumlahkan, penjumlahan perkalian frekuensi dengan nilai tengah, kemudian dibagi dengan jumlah sampel atau populasinya ya. Nanti dapat nilai rata-ratanya. Rata-rata hitung data berkelompok. Setiap kelompok baik dalam bentuk skala interval maupun rasio mempunyai rata-rata hitung. Setiap nilai data harus dimasukkan ke dalam perhitungan rata-rata hitung. Jadi satu kelompok baik kelas maupun satu kesatuan dalam populasi atau sampel hanya mempunyai satu rata-rata hitung. Nanti rata-rata hitung juga bisa membandingkan karakteristik dua atau lebih populasi atau sampel ya. Sedangkan sifat rata-rata hitung sebagai satu-satunya ukuran pemusatan, maka jumlah deviasi setiap nilai terhadap rata-rata hitung selalu sama dengan 0. Rata-rata hitung sebagai titik keseimbangan dari keseluruhan data, maka letaknya berada di tengah data. Rata-rata hitung nilainya sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim, yaitu nilai yang sangat besar atau sangat kecil. Jadi kalau misalnya di data yang 50 tadi saya masukkan angka yang misalnya 90, nah akan mempengaruhi nilai rata-rata hitung. Atau sebaliknya saya kasih tambah angka yang sangat kecil, nah akan mempengaruhi. Bagi data atau sekelompok data yang sifatnya terbuka, lebih dari atau kurang dari, tidak mempunyai rata-rata hitung. Ya, tidak terbatas ya, jadi nggak bisa kita cari. Oke, saya ke Excel dulu. Excelnya kelihatan ya. Ini data awal yang tadi ada nilai ujian statistik kelas MA. Ya. Ada kelasnya, ada intervalnya, ada frekuensi, ada nilai tengah. Ini kebetulan nilai tengahnya 20 dan 2 sampai 29, berarti 24,5. Dikali dengan frekuensi dikali nilai tengah. Nanti dapat jumlahnya, kemudian dibagi frekuensi ya. Nanti dapat min-nya itu 2695 dibagi 50. Oke. Nah ini selanjutnya kita lihat median.
Median itu nilai yang berada di tengah data, di mana data tersebut sudah diurutkan dari terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Median data tidak berkelompok, berarti kalau data ganjil median terletak di tengah. Untuk median data genap, ini adalah rata-rata dari dua data yang terletak di tengah. Rumus median data berkelompok itu kita lihat Excel aja ya. L itu apa? Median data berkelompok. Ini atau B ya. Tepi batas bawah kelas median. Atau ini lower kalau tadi itu bahasa Inggris. Jadi yang median itu yang di tengah ini kebetulan kan ada 7 kelas. Berarti yang median di tengah itu ada kelas keempat ya. Nah, tepi batas bawah kelas median berarti itu 50 dikurang 0,5. 49,5. Kemudian dalam kurung N per 2, ya, N-nya adalah 50 dibagi 2, dikurang F. F adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, di sini saya tambahin lagi kolom untuk frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif berarti kelas pertama 4, kelas kedua berarti 7 ditambah 4 ya. Jadi frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yaitu angka 19 ini. Kemudian dibagi FM, frekuensi pada kelas median. Frekuensi pada kelas median adalah 12. Ya. Dikali dengan I, interval kelas median. Interval kelas median itu interval kelas median. Bisa 9, tadi 9 koma ya, tapi bisa 10 juga sih. Belum. Ini 4,5 ya. Oke, selanjutnya kelas modus, data yang paling sering muncul ya. Rumus modus data berkelompok, ini ada L, lower berarti ya. Kemudian ada D dibagi D1 tambah D2. Ini kita lihat. Modus ya, tepi batas bawah. Modus sama dengan tepi batas bawah kelas modus tambah D1 beda frekuensi antara kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi D1 itu adalah kelas modusnya sendiri adalah frekuensi yang paling banyak di kelas ini. Kebetulan frekuensi yang paling banyak itu adalah 12 ya di kelas keempat. Jadi kelas modus ini sama dengan kelas median ya, kelas keempat. Beda frekuensi antara kelas modus dengan kelas sebelumnya itu adalah D1 ya. 12 dikurang 8. Kemudian beda frekuensi antara kelas modus dengan kelas sesudahnya, yaitu 12 dikurang 9 adalah 3.
Untuk B-nya tepi batas bawah kelas modus. Sama ya tadi ya. Tepi batas bawahnya ini 50 dikurang 0,5 dapat 49,5. Kemudian ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali ini intervalnya tadi dapat 10 yang pembulatan ke atas. Sehingga modusnya adalah 55, saya bisa summary angkanya, rata-rata hitung lebih kecil dari median, dan median lebih kecil dari modus ya. Oke, nih kita lihat di sini data kita yang ini tadi. Rata-rata lebih kecil dari median, lebih kecil dari modus, berarti ada di nomor 3 ya. Ya enggak? Untuk kemencengan atau kecondongan ini, squeamish kita akan belajar di pertemuan keempat ya. Ukuran penyebaran. Jadi titik puncak kurva itu lebih mengarah ke sisi kanan ya. Kalau rata-rata sama, median dan modus sama, ini di tengah ya, seperti distribusi normal ya. Kalau kebalikannya modus lebih kecil dari median, lebih kecil dari rata-rata itu, kurva puncaknya itu dicondong ke sisi kiri ya. Nah, ada tambahan untuk ukuran pemusatan yaitu ukuran letak, kuartil, desil, dan persentil. Kuartil itu ukuran letak yang membagi 4 bagian yang sama. Jadi K1 sama dengan 25%, K2 sama dengan 50%, K3 75%. Untuk data berkelompok, 1 ini jumlah sampel dibagi 4 ya. Ini. Untuk ukuran letak desil adalah ukuran letak yang membagi 10 bagian yang sama ya. D1 10%, D2 20%. Dengan data berkelompok rumusnya 1 jumlah sampel dibagi 10. Kalau D2 berarti 2 kali jumlah sampel dibagi 10. Ini contoh yang bisa digambarkan grafik letak desil ya. Langsung ke D2, D4, nah ini D10 nanti, 100%. Jadi kalau misalnya yang lulus itu di desil lebih besar dari yang lulus itu di angka yang lulus itu di D8 ya, berarti ada 80% semacam datanya. Berarti yang ini lulus. Nah, kalau ukuran letak persentil, data dibagi 100 bagian yang sama. Jadi kalau P1 itu 1%, P2-nya 2%, P1. Ini kira-kira gambar grafiknya. Ini contoh untuk data distribusi normal ya. Kalau data tidak kelompok, ini harus diurutkan dulu dari kecil sampai besar ya. Baru nanti P22, P85, P96.
Ini intervalnya, ini kumulat frekuensi, kolom untuk frekuensi,